Sebelum Walid bercerita, karena tadi adik kita Naufal membaca surat Ar-Rahman, Walid langsung ingat cerita. Inilah enaknya kalau teman-teman punya Quran. Ketika kita belajar Al-Quran, kita langsung tahu ada cerita apa di balik surat itu. Kenapa Al-Quran ada ceritanya? Karena Nabi kita dulu mendapatkan cara dan panduan untuk menyebarkan agama Islam, salah satunya dengan cerita. Karena Al-Quran, kata Imam Asyuyuti di dalam kitab Al-Itqan, sepertiga Al-Quran isinya adalah cerita-cerita, kisah-kisah. Kenapa ada kisah-kisah? Karena manusia yang hidup di zaman berikutnya itu adalah orang yang berbeda, tetapi kehidupannya sama dengan orang-orang terdahulu. Dulu ketika Rasul Muhammad Nabi kita melihat Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Tahu Abu Jahil? Tahu? Jahil artinya apa? Bodoh. Ya, Abu artinya bapak, berarti bapak yang jahil, bodoh. Saat Abu Jahal itu memusuhi Nabi, kata Rasul, ini adalah Fir'aun zaman ini. Padahal teman-teman tahu kalau Fir'aun adanya di zaman apa? Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kenapa Nabi Muhammad menyebut Abu Jahal disebut Fir'aun? Karena sikap Abu Jahal mirip dengan Fir'aun zaman Nabi Musa alaihissalam. Makanya salah satu ulama besar asli Kuwait sini, ada ulama besar, nanti teman-teman cari nama, Dr. Thorik Aswaidan. Ada yang sudah pernah dengar? Nah, sekarang Walid kasih unjuk, kalian harus cari, itu asli Kuwait. Bahkan dulu sebagai pembawa acara di TV Al Jazeera, Dr. Thorik Aswaidan, dia tokoh sejarah, mengatakan begini, setiap orang itu hidup hanya mengulangi sejarah masa lalu. Orang yang sekarang nih hanya mengulangi kehidupan sejarah masa lalu, cuma orangnya saja berganti, tetapi kehidupannya bisa sama. Makanya ketika tadi Walid dengar surat Ar-Rahman, Walid langsung ingat cerita ketika ada satu sahabat Nabi yang diminta untuk membacakan surat Ar-Rahman. Kalau Naufal baca di zaman Quraisy dulu, Naufal adalah salah satu orang yang akan dipukulin, ditimpukin sampai berdarah-darah oleh orang-orang Quraisy. Iya. Karena saat itu teman-teman, saat sahabat ini datang berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lain, mereka bilang, "Oi, kamu tahu sebelah sana?" Kata orang sahabat-sahabat yang datang di situ, "Siapa di antara kalian yang berani untuk membacakan Quran di tengah-tengah Ka'bah?" Karena saat itu tahu Ka'bah teman-teman ya. Ka'bah itu, nah sebelum Ka'bah itu kan di depannya ini ada melingkar begini nih. Ini namanya Hijir Ismail. Di saat Hijir Ismail ini dulu zaman Nabi, di tempat yang melingkar ini itu orang-orang Quraisy yang tidak beragama Islam duduk-duduk di situ. Duduk-duduk di situ. Sedang apa mereka? Mereka duduk-duduk di situ hanya berbicara tidak jelas arahnya, menghayal dengan hal-hal yang tidak benar, bahkan ada yang sampai melakukan minuman keras di situ. Dulu Ka'bah itu isinya patung-patung. Banyak orang yang duduk di situ, para sahabat berkumpul, mereka berbicara. Adakah di antara kalian yang bisa membacakan satu surat saja di mereka? Para sahabat, aku sebentar ya. Ada sahabat yang lain, sebentar. Bagaimana kalau nanti mereka marah? Mereka nanti akan memukuli kita. Sahabat yang lain, ya itu, aku tidak mungkin. Mereka saling menunjuk. Kamu yang baca. Kalau kamu yang baca, kamu dapat perlindungan dari orang-orang Quraisy yang lain. Tetapi para sahabat langsung berdiam semua. Tiba-tiba ada datang satu sahabat. Tiba-tiba ada satu sahabat, badannya kecil teman-teman. Badannya kecil, bukan Naufal, bukan. Naufal kan baru baca di depan tadi kan. Iya, bukan Naufal. Nah,
badannya kecil, dia langsung datang ke tengah-tengah para sahabat. Dia bilang, aku mau membacakan satu surat Ar-Rahman di mereka. Dia mau baca surat Ar-Rahman. Aku mau baca satu surat Ar-Rahman di depan mereka. Sahabat yang lain bilang begini, jangan, kamu tidak ada yang pelindungmu. Karena dulu di masyarakat Quraisy, setiap ada yang melakukan kesalahan, mereka punya pelindungnya, yaitu bani dan suku-suku yang dekat dengan keluarganya. Kalau tidak punya, maka mereka akan dipukuli sampai berdarah-darah. Nah, sahabat ini sampai datang, sudahlah, aku siap membacakan surat di sana. Kata sahabat yang lain, jangan, kamu tidak perlu. Yang sahabat yang satu ini, dia tetap memaksakan, aku akan membacakan surat itu sampai habis di depan mereka, dan aku akan tidak menyerah ketika mereka harus menggangguku, katanya. Nanti kamu siapa yang menyelamatinya? Nanti kalau kamu dipukuli siapa yang nolong? Sahabat-sahabat semua, siapa yang nolong? Kata sahabat. Ini hebatnya nih, ini hebatnya. Kalau tidak ada manusia yang menolong, aku punya Allah. Itu sahabat. Mereka tidak takut dengan siapapun. Nanti kalau kamu dipukuli, aku punya Allah. Nanti kalau kamu, Allah. Nanti Allah. Saking dia semangatnya bahwa tahu Allah yang akan menolongnya. Akhirnya sahabat-sahabatnya, ya sudahlah, kalau kau berani datang ke tengah-tengah sana, kau bacakan surat di sana, aku tinggal berdoa saja, semoga kau dilindungi, semoga kau selamat. Akhirnya anak muda ini berangkat menuju ke tengah-tengah Ka'bah. Sampai di tengah-tengah Ka'bah, mereka kan bersembunyi di balik sini kan? Mereka bersembunyi di balik sini, ada di balik sini. Dia baca, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Orang-orang Quraisy saat itu langsung terkesima, seperti orang terhipnotis. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka langsung, ketika masuk Ar-Rahman Allamal Quran, mereka terus terkesima. Tiba-tiba ada yang mengingatkan, hei, itu yang dibaca adalah kalimat yang diajarkan Muhammad. Yang dibaca itu adalah kalimat yang diajarkan Muhammad, yang telah mengajarkan agama aneh di negeri ini. Orang-orang Quraisy itu langsung ketika terhipnotis dengan ayat-ayat Allah, dia langsung, iya, siapa yang berbicara ini? Langsung mereka mencari, coba kita lihat di balik Ka'bah sana. Mereka melingkar semua mencari, ketemulah anak muda ini. Anak muda itu lagi di pojokan aja. Khalaqal insan allamahul bayan. Dari belakang, ternyata kamu. Wa bi'ayyi rabbikuma tukadziban. Sampai terus dipukuli berdarah-darah, sampai zulzalani wal ikram. Hebat sahabat ini, teman-teman. Dan ini kisah nyata, dan ini tercatat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Bukan di Al-Quran, ini dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Sampai akhirnya sahabat ini selesai dia membaca Al-Quran, semua kondisi fisiknya berdarah, mukanya berdarah, badannya memar semua. Sampai dia baca ayat yang terakhir, dia sambil tersenyum melihat musuh yang telah memukulinya itu. Sadaqallahul azim. Dia jangan dengan tersenyum, dia mendatangi teman-teman yang ada. Ketika dia bertanya siapa yang berani, dia mendatangi sampai ketemu dengan sahabat-sahabat yang bertanya tadi. Kata sahabat, tuh kan, sudah aku bilang kamu jangan datang ke sana, jangan baca Al-Quran di depan mereka. Kamu jadi begini, jadi berdarah seperti ini. Siapa yang menolongmu? Orang yang luka berdarah itu bilang, tenang, kalaupun engkau perintahkan aku hari ini membaca surat yang lain, hari ini juga aku akan datang ke sana. Nanti kamu mati, aku punya Allah. Nanti kamu jadi rusak semua mukanya.
Akhirnya para sahabat dia bilang gini, sudah, kamu nggak usah baca lagi, kamu harus lindungi, kamu disembuhkan luka-lukamu. Diobati oleh sahabat-sahabat yang lain. Esok harinya mereka datanglah sahabat ini, mau kemana lagi kamu? Aku membaca surat berikutnya di sana. Jangan. Sambil ditahan, jangan. Tahu nggak teman-teman siapa nama sahabat ini? Ayo, yang langsung bisa jawab. Kata ibu-ibu di sini ada hadiah. Yang bisa jawab, tahukah sahabat siapakah ini? Yang dia mau membaca Ar-Rahman dan di tengah Ka'bah itu dipukuli. Lah, sahabat Nabi Muhammad. Siapa? Lah. Ya anak kecil. Ammar bin Yasir, sahabat Nabi yang dia statusnya budak. Ini bukan budak, dia ahli ilmu. Abbas, paman Nabi, bukan? Bukan? Siapa? Dia nanti terkenal, ada 4 nama sahabat. Dia sekumpulan ahli ilmu yang dicintai Nabi. Nama depannya sama semua 4-4-nya ini, cuma binnya yang berbeda.